Ibu Megawati Soekarnoputri adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah politik Indonesia. Sebagai putri dari presiden pertama kita, Soekarno, beliau mewarisi semangat perjuangan dan nasionalisme. Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia kelima dari tahun 2001 hingga 2004, menjadikannya wanita pertama yang memimpin negara ini. Di bawah kepemimpinannya, beliau fokus pada stabilitas politik dan penguatan demokrasi. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Megawati adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, partai yang memiliki basis massa yang kuat. Keberaniannya dalam mengambil keputusan dan keteguhannya dalam prinsip membuatnya dihormati, bahkan oleh lawan politiknya. Ibu Megawati bukan hanya sekadar pemimpin, tetapi juga simbol kekuatan dan ketahanan perempuan Indonesia. Berikut 7 tokoh yang pernah dipecat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel MVLI. Yang pertama, Immanuel Ebenezer, seorang aktivis dan politisi yang pernah memimpin relawan Jokowi Mania. Namun, keputusan beliau untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 membawa konsekuensi besar. Saya dipecat dari PDIP karena langkah ini dianggap melanggar keputusan partai. Beliau percaya bahwa politik harus mencerminkan aspirasi rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir orang. Dukungan Immanuel Ebenezer kepada pasangan ini bukan tanpa alasan. Saya melihat visi mereka yang sejalan dengan harapan masyarakat. Meskipun harus menghadapi pemecatan, beliau tetap teguh pada keyakinannya. Ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi beliau yakin setiap langkah yang diambil demi kebaikan bangsa akan membuahkan hasil. Yang kedua, saya Marwarar Sirait, seorang politisi yang telah mengabdi di PDIP selama bertahun-tahun. Namun, keputusan saya untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ternyata membawa konsekuensi besar. Dukungan ini bukan tanpa alasan. Saya percaya bahwa mereka memiliki visi yang sejalan dengan harapan rakyat. Sayangnya, PDIP tidak sejalan dengan pilihan saya. Pemecatan ini mengejutkan, tetapi saya tetap teguh pada prinsip. Dalam politik, kadang kita harus memilih antara loyalitas dan keyakinan. Saya akan terus berjuang untuk apa yang saya percayai, meskipun jalan ini mungkin lebih sulit. Ini adalah bagian dari perjalanan politik yang penuh liku. Yang ketiga, Effendi Simbolon, anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Selama ini, beliau dikenal vokal dalam berbagai isu politik dan pertahanan. Namun, pada Desember 2024, beliau dipecat dari partai yang beliau cintai. Keputusan ini diambil karena pernyataan beliau yang dianggap merugikan partai dan tidak sejalan dengan garis kebijakan PDIP. Beliau selalu percaya bahwa suara yang kritis dan berani adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Sayangnya, loyalitas buta tidak seharusnya menjadi harga yang harus dibayar untuk mempertahankan posisi. Pemecatan ini adalah bagian dari tindakan disiplin terhadap kader yang dianggap tidak loyal. Namun, beliau akan terus berjuang untuk apa yang beliau yakini, meskipun jalan ini mungkin lebih sulit. Ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, dan beliau siap menghadapi konsekuensinya. Keempat, Budiman Sujatmiko, seorang aktivis dan politisi yang pernah mendirikan Partai Rakyat Demokratik. Namun, perjalanan beliau di dunia politik tidak selalu mulus. Baru-baru ini, beliau mengambil langkah berani dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Tindakan ini ternyata berbenturan dengan keputusan PDIP, partai yang beliau gabungi. Akibatnya, beliau dipecat. Ini bukan hanya tentang dukungan politik, tetapi juga tentang prinsip dan keyakinan. Beliau percaya bahwa setiap individu berhak memilih dan mendukung siapa yang mereka anggap terbaik untuk bangsa ini. Pemecatan ini mungkin menutup satu pintu, tetapi beliau yakin banyak jalan lain yang terbuka untuk memperjuangkan cita-cita kita. Keenam, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta dan putra sulung Presiden Joko Widodo. Baru-baru ini, beliau mengalami momen yang mengejutkan dalam karir politiknya. Ketika beliau memutuskan untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju, beliau tahu langkah ini akan menjadi kontroversial. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi besar. PDIP, partai yang telah membesarkan beliau, memecat beliau karena dianggap melanggar disiplin partai. Tanggal 16 Desember 2024, saya menerima berita tersebut setelah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar. Ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi beliau percaya bahwa setiap langkah yang diambil harus berani dan sesuai dengan keyakinan. Kini,
Beliau siap menghadapi masa depan dengan semangat baru. Kelima, Bobi Nasution, Wali Kota Medan dan menantu Presiden Joko Widodo, kini tengah menjadi sorotan. Pada 16 Desember 2024, PDIP memutuskan untuk memecatnya sebagai kader partai. Kenapa? Karena Bobi dianggap melanggar etika partai dengan tidak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP dalam Pilpres 2024. Ini bukan sekadar pemecatan biasa, ini adalah sinyal tegas dari partai terhadap loyalitas anggotanya. Bobi, yang sebelumnya diharapkan bisa membawa perubahan, kini harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Situasi ini menunjukkan betapa ketatnya politik di Indonesia, di mana setiap langkah bisa berujung pada keputusan besar. Ketujuh, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7. Dari Wali Kota Surakarta hingga Gubernur DKI Jakarta, perjalanan beliau penuh tantangan. Namun, pada 16 Desember 2024, beliau menerima keputusan mengejutkan dari PDIP. Mereka menuduh beliau melakukan pelanggaran berat dan menyalahgunakan kekuasaan karena tidak mendukung pasangan calon presiden yang diusung partai dalam Pilpres 2024. Keputusan ini datang langsung dari Megawati Soekarno Putri, dan beliau dipecat dari keanggotaan partai. Ini adalah momen yang sangat berat, tetapi beliau percaya pada prinsip dan komitmen saya untuk rakyat. Beliau akan terus berjuang untuk Indonesia, terlepas dari segala rintangan yang ada. Sekarang beliau sudah tenang karena berhasil turun dari jabatan presiden dengan cara yang terhormat dan dicintai rakyatnya. Semoga Pak Jokowi nonton video ini. Pemecatan para kader ini mencerminkan sikap tegas Megawati Soekarno Putri dalam menjaga disiplin dan loyalitas di internal PDIP, terutama terkait dengan dukungan terhadap calon yang diusung partai dalam kontestasi politik. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik. Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat. Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini. Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.